5 tanda ajal sudah dekat dan tidak bisa dihindari. Persiapkan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama merenungi perjalanan hidup dan akhirat. Topik kita hari ini sangatlah penting, sebuah pengingat bagi kita semua. 5 tanda ajal sudah dekat dan tidak bisa dihindari. Kematian adalah kepastian, jembatan menuju kehidupan abadi. Dengan mengetahui tanda-tanda ini, semoga kita semakin terpacu untuk memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan memperbanyak bekal. Sebelum kita mulai, saya mohon dukungan dari Anda semua. Yuk, langsung tekan tombol like-nya sekarang juga. Tinggalkan komentar positif di bawah, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif dan pengingat Islami lainnya dari kami. Baik, mari kita selami bersama. 5 tanda yang wajib kita ketahui. Saudaraku, ajal adalah rahasia Allah. Namun para ulama dan orang-orang saleh telah merumuskan beberapa tanda umum yang mengisyaratkan semakin dekatnya akhir waktu kita di dunia. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan. 1. Peningkatan rasa sakit atau penurunan fungsi tubuh yang signifikan. Saudaraku seiman, tanda pertama yang seringkali menjadi isyarat keras bahwa perjalanan duniawi seseorang akan berakhir adalah melalui kondisi fisik. Tubuh fana yang selama ini menjadi kendaraan kita untuk beribadah dan beraktivitas, mulai menunjukkan sinyal pensiun yang tidak bisa dihindari. Fenomena ini sering terwujud dalam 2 aspek utama, rasa sakit yang intens dan penurunan fungsi organ secara drastis. Peningkatan rasa sakit yang signifikan seringkali terjadi pada mereka yang telah lama bergumul dengan penyakit. Rasa sakit tersebut bisa berubah dari yang sesekali menjadi berkelanjutan, dari yang ringan menjadi tak tertahankan, dan mulai tidak lagi merespons obat-obatan pereda nyeri seperti biasanya. Ini seolah alam semesta sedang berkata, waktunya telah tiba untuk melepaskan beban ini. Rasa sakit ini, bagi seorang mukmin yang sabar, insya Allah adalah penggugur dosa. Ia memaksa kita untuk merenung, mengakui kelemahan diri, dan menyadari bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Kita harus mengingat bahwa rasa sakit yang dialami di dunia ini, jika dihadapi dengan ikhlas, jauh lebih ringan daripada azab yang menanti bagi mereka yang lalai. Selanjutnya, kita akan menyaksikan penurunan fungsi tubuh yang fundamental. Nafsu makan dan minum akan berkurang drastis, sebab tubuh tidak lagi membutuhkan energi sebanyak sebelumnya. Tidur akan menjadi aktivitas utama, seringkali berjam-jam, seolah jiwa sedang mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Fungsi organ-organ vital, seperti jantung, ginjal, dan paru-paru, mulai melemah. Pernapasan bisa menjadi tidak teratur, tekanan darah menurun, dan sirkulasi darah melambat, menyebabkan ujung-ujung tubuh, terutama kaki dan tangan, terasa dingin dan mungkin berubah warna. Dalam istilah medis, ini adalah proses alami. Namun dalam pandangan spiritual, ini adalah tahap di mana ruh mulai melepaskan ikatan demi ikatan dari jasad. Tubuh seolah sedang membersihkan diri dari segala kotoran duniawi, bersiap untuk beristirahat di liang lahat. Lalu, apa hikmahnya? Hikmah dari tanda ini adalah kita diajak untuk introspeksi. Ketika melihat kondisi tubuh yang rentah, kita diingatkan bahwa kesehatan dan waktu luang yang kita miliki adalah nikmat pinjaman. Apakah kita sudah memanfaatkan nikmat pinjaman ini untuk beribadah dan berbuat kebaikan? Ketika kita merasakan sakit, itu adalah waktu yang paling tepat untuk beristighfar, bertaubat, dan memohon ampunan sebanyak-banyaknya, sebelum lidah tak lagi mampu berucap dan mata tak lagi mampu menatap. Ini adalah kesempatan terakhir untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta, sebelum tirai kehidupan benar-benar tertutup. 2. Perubahan drastis dalam sikap dan kebiasaan. Tanda kedua ini bersifat non-fisik, namun dampaknya seringkali lebih mencolok dan memicu pertanyaan di kalangan keluarga dan kerabat. Perubahan drastis dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan spiritual seseorang. Perubahan ini seringkali menjadi indikasi bahwa hati dan jiwa seseorang sedang mengalami pergolakan hebat, menyadari bahwa akhirat sudah semakin dekat. Perubahan tersebut bisa berwujud positif ataupun negatif. Seseorang yang sepanjang hidupnya dikenal lalai dalam beribadah, jarang sholat, suka berbuat maksiat, atau kikir, tiba-tiba menunjukkan perubahan yang mengejutkan. Ia mungkin mendadak rajin sholat berjamaah, menangis saat mendengar adzan, atau semangat bersedekah tanpa alasan yang jelas.
Dorongan ini seolah-olah berasal dari inner voice yang sangat kuat, sebuah peringatan batin yang tak terbantahkan. Hatinya yang selama ini tertutup kini terbuka lebar, dipenuhi penyesalan dan keinginan untuk mengejar ketertinggalan amal saleh. Ini adalah rahmat Allah yang luar biasa, memberikan kesempatan emas untuk bertaubat di menit-menit terakhir. Namun, ada pula yang mengalami perubahan ke arah sebaliknya. Orang yang sebelumnya dikenal saleh, rajin beribadah, dan memiliki akhlak mulia, tiba-tiba menjadi sangat malas, enggan bersosialisasi, dan bahkan menunjukkan sikap menolak kebaikan. Ia mungkin menarik diri dari majelis taklim, menghindari sholat, atau menjadi mudah marah dan gelisah. Perubahan negatif ini seringkali merupakan pertanda kesulitan batin dan perjuangan spiritual yang intens. Jiwa sedang berada dalam fase pertarungan antara bisikan kebaikan dan godaan penyesatan terakhir. Keengganan ini menunjukkan bahwa jiwa sedang bersiap melepaskan keterikatannya pada ibadah dan amal saleh. Fenomena ini mengajarkan kita tentang pentingnya konsistensi amal, istiqomah. Kebaikan yang kita tanam haruslah menjadi kebiasaan, bukan hanya sekadar semangat sesaat. Melihat perubahan ini, kita sebagai umat muslim wajib berempati dan memberikan dukungan spiritual. Kita harus menjadi pengingat yang lembut, membantu mereka untuk tetap berpegangan pada tali agama, membacakan bacaan yang menenangkan, dan mendampingi dengan doa. Perubahan perilaku ini pada dasarnya adalah sinyal keras bahwa waktu beramal telah habis. Ketika kita melihat tanda-tanda ini pada diri sendiri atau orang yang kita cintai, itu adalah panggilan untuk segera melakukan muhasabah, introspeksi, secara menyeluruh dan memfokuskan sisa waktu hanya untuk bekal menuju pertemuan dengan Sang Holik. 3. Melihat atau merasakan kehadiran yang tidak biasa, fenomena batin. Saudaraku seiman, tanda ketiga ini membawa kita masuk ke ranah batin dan spiritual yang lebih dalam. Seringkali menjadi misteri bagi mereka yang berada di sisi orang yang menjelang ajal. Munculnya fenomena melihat atau merasakan kehadiran yang tidak biasa, yang tidak terlihat oleh mata orang normal. Ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa indera keenam seseorang, atau batasan antara dimensi dunia dan akhirat, mulai menipis dan terbuka. Dalam banyak pengalaman yang diceritakan oleh para perawat, pendamping spiritual, atau keluarga, orang yang ajalnya sudah sangat dekat seringkali menunjukkan perilaku ganjil. Mereka mungkin tiba-tiba menatap kosong ke sudut ruangan, tersenyum atau berbicara kepada seseorang yang tidak ada, atau bahkan tampak gelisah dan bersembunyi seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Seringkali, mereka menyebut nama-nama kerabat yang telah lama meninggal. Mereka mungkin berkata, "Ayah sudah datang menjemput," atau "Saya melihat cahaya itu, sangat indah." Perilaku ini, yang dalam istilah medis sering disebut halusinasi atau delirium, memiliki makna spiritual yang mendalam. Dalam pandangan spiritual, ini adalah saat di mana ruh mulai berinteraksi dengan alam gaib. Mereka mungkin sedang menyaksikan perjumpaan awal dengan para makhluk yang bertugas, seperti malaikat, atau bahkan diperlihatkan sekilas gambaran tempat kembali mereka, apakah itu surga atau neraka. Bagi jiwa yang baik, perjumpaan awal ini mendatangkan ketenangan dan senyum. Namun, bagi jiwa yang penuh dengan dosa dan kelalaian, pemandangan ini bisa memicu kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa, tercermin dari raut wajah yang tegang dan penolakan untuk beranjak. Inilah mengapa dalam ajaran kita, sangat penting untuk menjaga lisan di sekitar orang yang sakaratul maut, hanya mengucapkan kalimat-kalimat hibah, baik, dan zikir, agar apa yang mereka lihat dan dengar di detik-detik akhir adalah kebaikan. Hikmah dari tanda ini adalah pengingat bahwa kita tidak hidup sendiri di alam semesta ini. Di sekitar kita ada makhluk-makhluk tak kasat mata yang ditugaskan untuk mengurus segala urusan, termasuk urusan kematian. Pengalaman ini memberikan konfirmasi batin bahwa dunia yang kita tinggali hanyalah persinggahan sementara. Tugas kita yang mendampingi adalah memastikan lingkungan mereka tetap tenang, damai, dan dipenuhi dengan lantunan zikir dan kalimat tauhid. Jika mereka melihat hal yang menakutkan, kita harus memberikan ketenangan. Jika mereka melihat hal yang indah, kita harus ikut bersyukur. Jadikan kehadiran ini sebagai motivasi untuk memperbanyak bekal, sebab cepat atau lambat, kita pun akan mengalami pembukaan tirai gaib tersebut. 4. Semangat untuk menyelesaikan urusan dan meminta maaf. Saudaraku, tanda keempat ini adalah isyarat paling nyata yang menunjukkan adanya kesadaran spiritual yang tinggi dan naluri penyucian diri menjelang akhir. Munculnya dorongan yang sangat kuat untuk membereskan semua urusan yang menggantung, terutama yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia,
serta permohonan maaf. Ini adalah proses taharah, pensucian, batin yang disegerakan sebelum pertemuan dengan Sang Pencipta. Seorang hamba yang menyadari ajalnya sudah dekat secara naluriah, akan merasa terbebani dengan tanggung jawab duniawi yang belum tuntas. Beban terberat bukanlah harta, melainkan tanggung jawab moral dan hutang piutang yang berkaitan dengan orang lain. Ia akan berusaha keras untuk memastikan bahwa semua hutang, baik dalam bentuk uang, janji, atau amanah, telah dilunasi atau setidaknya dicatat dan diamanahkan kepada ahli warisnya. Naluri ini muncul karena ia sadar bahwa bekal terbaik menuju akhirat adalah hati yang bersih dari tanggungan hak-hak adami, sesama manusia. Sebab hutang kepada manusia tidak akan terampuni hanya dengan istighfar kepada Allah, melainkan harus diselesaikan langsung dengan pemiliknya. Namun, dorongan yang paling mengharukan adalah semangat untuk meminta maaf dan memaafkan. Seseorang yang hampir wafat seringkali memiliki keinginan mendesak untuk bertemu dengan orang-orang yang pernah ia sakiti, baik disengaja maupun tidak. Ia akan memohon kerelaan hati mereka untuk mengampuni segala hilaf. Di saat yang sama, ia juga akan dengan mudah dan lapang dada memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Proses ini menciptakan kedamaian hati yang luar biasa, sebuah cleansing batin. Jiwa ingin menghadap Allah dalam kondisi terbaiknya, tanpa membawa dendam, tanpa membawa hak orang lain, dan tanpa membawa rasa bersalah yang mengganjal. Hikmah yang dapat kita petik dari tanda keempat ini adalah urgensi untuk tidak menunda permohonan maaf. Ajal tidak menunggu kita selesai meminta maaf. Justru keinginan meminta maaf adalah bagian dari proses ajal itu sendiri. Kita diajarkan bahwa ibadah kita kepada Allah tidak akan sempurna tanpa muamalah, hubungan yang baik dengan sesama manusia. Sebelum kita tidur setiap malam, kita seharusnya sudah mengakhiri hari dengan hati yang bersih, seolah esok adalah hari terakhir. Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk melunasi tanggung jawab dan membersihkan hati dari segala bentuk kekecewaan, agar ketika tanda ajal ini datang, tugas kita hanyalah fokus pada zikrullah, mengingat Allah, dan husnul khotimah. 5. Rasa dingin yang mendalam mulai merayap dari kaki. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanda kelima ini seringkali menjadi indikasi fisik yang paling jelas dan terakhir, yang menunjukkan bahwa jiwa sedang bersiap untuk meninggalkan raga. Munculnya rasa dingin yang mendalam yang perlahan-lahan merayap naik dari bagian bawah tubuh. Fenomena ini adalah proses alami dan universal, yang terjadi ketika sistem tubuh mulai mematikan dirinya sendiri. Secara fisik, rasa dingin ini disebabkan oleh melambatnya sirkulasi darah. Tubuh yang sedang menuju akhir hayat akan mengalihkan sirkulasi darahnya dari anggota gerak, ekstremitas, ke organ-organ vital utama di tengah tubuh, sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan fungsi inti. Akibatnya, kaki dan tangan, terutama ujung-ujungnya, akan menjadi sangat dingin saat disentuh, bahkan bisa tampak pucat atau kebiruan. Dingin ini biasanya bermula dari ujung jari kaki, lalu naik perlahan ke pergelangan kaki, betis, hingga paha. Proses merayapnya rasa dingin ini menunjukkan bahwa energi kehidupan sedang ditarik kembali ke pusatnya, sebelum akhirnya dilepaskan seluruhnya. Dalam perspektif spiritual, proses pendinginan ini seringkali diiringi dengan fase yang dikenal sebagai sakaratul maut, yaitu saat-saat terakhir dan tersulit dalam hidup. Rasa dingin ini dapat diibaratkan sebagai proses pelepasan ikatan ruh dengan jasad secara bertahap. Setiap bagian tubuh yang kehilangan panasnya adalah bagian yang telah melepaskan energi kehidupan. Para pendamping sering disarankan untuk terus menghangatkan tubuh orang yang sakit, bukan untuk menghentikan proses dinginnya, tetapi untuk memberikan kenyamanan dan meredakan ketidaknyamanan fisik sebanyak mungkin, sambil terus membimbingnya secara spiritual. Lalu, apa hikmah terdalam dari tanda ini? Rasa dingin ini adalah pengingat paling gamblang tentang kerapuhan jasad kita. Tubuh yang gagah, kuat, dan penuh gairah di masa muda, pada akhirnya akan menjadi dingin, kaku, dan tidak berdaya. Ia mengajarkan kita bahwa semua yang kita banggakan dari raga ini, kecantikan, kekuatan, dan ketangkasan, hanyalah sementara dan akan berakhir dengan kedinginan. Tanda ini menegaskan bahwa nilai sejati seorang hamba tidak terletak pada fisiknya, melainkan pada ruh dan amal saleh yang dibawa di dalamnya. Ketika kita atau orang yang kita cintai mulai merasakan rasa dingin ini, itu adalah momen di mana semua urusan duniawi sudah harus selesai. Fokus utama dan terakhir adalah pada kalimat tauhid, zikir, dan penguatan hati agar dapat menghadapi perpisahan ini dengan tenang dan ridha.
Semoga Allah menjadikan dinginnya raga ini sebagai jalan menuju kehangatan abadi di sisinya, dan bukan sebaliknya. Jadikanlah setiap hembusan napas yang tersisa sebagai kesempatan emas untuk meraih husnul khotimah, akhir yang baik. Saudaraku, kelima tanda ini adalah pengingat yang keras dan jelas. Tidak ada satupun dari kita yang bisa lari dari takdir ini. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Jangan menunggu tanda kelima datang menghampiri. Mari kita jadikan hari ini sebagai hari terakhir untuk menunda kebaikan. Perbaiki sholat kita. Perbanyak istighfar. Segera tunaikan semua kewajiban dan hak orang lain. Dan paling utama, jangan tunda untuk meminta maaf dan memaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita husnul khotimah, akhir yang baik. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan pelit untuk membagikannya, share, kepada teman, keluarga, dan di media sosial Anda, agar pahala kebaikan ini mengalir kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.